Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, selalu semangat ya meskipun kita belum bisa tatap muka, masih tatap maya gitu ya. Saya harapkan tetap belajarnya tidak kendor gitu ya. Dan Pak Devi selalu mengingatkan ya untuk selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan, selalu memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan dimanapun kalian beraktivitas gitu ya. Oke, sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini, silakan dipimpin doa, Bima. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bima. Pak Devi absen dulu, pengen tahu sudah semua tidak masuk ke dalam JM. Meskipun tadi kalian sudah absen ya di Google Form. Adam Wahyu, ada? Hadir, Pak. Akmal, Hadir, Pak. Keisa, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Anggia, Hadir, Pak. Aprilia, Hadir, Pak. Bagas, Hadir, Pak. Dwi Tantriana, Hadir, Pak. Yudea, Hadir, Pak. Feby, Hadir, Pak. Hidayatul Ulia, Hadir, Pak. Ica, Hadir, Pak. Ilham Zakaria, Hadir, Pak. Indi, Kitsi, belum ya? Oke. Keisa Ata, Hadir, Pak. Keisa Cinta Putri, belum. Oke. Rasul Zain, Hadir, Pak. Fajar Arifianto, belum gabung juga. Narulita Sita, Hadir, Pak. Niko Selvia, Hadir, Pak. Noah Emmanuel, Hadir, Pak. oh ya. Rahmita, Hadir, Pak. Risa Della Aprilia, Hadir, Pak. Septiana Dinda, Hadir, Pak. Sahaf, belum ya? Tadi belum kelihatan gabung dia. Siti Lailatul, Hadir, Pak. Saikhur Rosidin, Hadir, Pak. Sefar, belum gabung. Oke. Sebelum kita mulai, Pak Devi kepengen mereview dulu materi minggu lalu ya. Kelihatan? Iya, Pak, kelihatan. Oke. Pak Devi ingin mengingatkan atau mereview apa kalian masih ingat tentang materi kemarin tentang tenaga kerja? Ada yang masih ingat apa itu tenaga kerja? Saya, Pak. Masih, Pak. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik yang menyebabkan selama masa maupun sesudah bekerja. Oke. Kalau angkatan kerja, Saya, Pak. silakan.
yaitu penduduk di suatu wilayah yang masuk dalam usia kerja lebih dari 15 tahun, baik yang bekerja maupun tidak bekerja, atau menganggur, namun tidak termasuk panggilan. Oke. Kalau kesempatan kerja, Saya, Pak. silakan. Ya, jadi kesempatan kerja itu tersedianya lapangan pekerjaan bagi mereka yang telah memasuki usia kerja atau bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Oke. Kalau ini, ada tenaga kerja, masih ingat ya? Terdidik, tidak terdidik, kemudian sama terlatih. Satu itu kira-kira apa? Yang tenaga kerja terlatih, Pak. Satu? Itu Oke. Dua? terlatih. Oke. Tiga? Tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke. Berarti ingat ya kalian ya. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang kesempatan kerja ya. Kesempatan kerja itu adalah lapangan pekerjaan yang tersedia gitu ya untuk menyerap angkatan kerja kan gitu ya. Nah, pertanyaannya jika kesempatan kerja itu tidak diimbangi gitu kan ya. Sorry, kebalik ya. Angkatan kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan kesempatan kerja. Maka yang terjadi apa? Banyak terjadi pengangguran, Pak. Oke. Itu pengangguran berarti sebuah masalah bukan? Iya. Iya, suatu masalah, Pak. Nah, pada hari ini gitu ya, kita akan membahas masalah ketenaga kerjaan, kemudian bagaimana upaya untuk meningkatkan tenaga kerja serta upah. Gitu ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, kemudian menyimak penjelasan pendidik, diskusi, kalian dapat menjelaskan sistem upah dan menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dengan benar. Nah, adapun gitu ya, penilaian yang akan Pak Debi lakukan pada hari ini, yaitu ada 3 aspek nilai. Yaitu yang pertama adalah yang dinilai itu aspek sikap. Nah, bentuk penilaiannya adalah observasi, instrumennya pengamatan. Waktu penilaiannya selama KBM. Makanya tadi Pak Debi bilang kan ya, silahkan nanti untuk kameranya di-on-kan biar Pak Debi bisa mengamati gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Aspek pengetahuan. Bentuk penilaiannya adalah tes tulis. Instrumen penilaiannya post-test melalui Google Form seperti minggu lalu ya. Waktu penilaiannya setelah KBM. Kemudian ada aspek keterampilan. Nah, ini bentuk penilaiannya ada 2. Ada unjuk kerja, kemudian ada laporan tertulis. Unjuk kerja ini instrumennya adalah pengamatan. Nah, makanya nanti ketika di Google Meet gitu ya, kameranya di on. Ketika saat presentasi biar Pak Devi bisa menilai unjuk kerja kalian. Kemudian laporan tertulisnya itu nanti dikumpulkan ya di akhir, yaitu tugas kalian. Adapun agenda kita hari ini adalah sama seperti minggu lalu, yaitu setelah nanti akan ya selesai Pak Devi ngomong, kemudian kalian ke GCR, di sana ada video, kemudian silakan disimak. Setelah menyimak video, kemudian silakan kemukakan pendapat kalian, gitu ya. Nah, setelah itu, ya, nanti juga ada tugas sama kayak kemarin di GCR. Yaitu mengerjakan LKPD, kemudian ada tugas mandiri. Silakan nanti dikerjakan, kemudian ada modul kan ya, Mbak Dewi di situ juga sudah diupload, ada buku dari sekolah, terus ditambah kalian bisa nanti browsing di internet untuk menambah data ya. Nah, setelah kalian selesai
mengerjakan, nanti kembali lagi ke Google Meet untuk melakukan presentasi. Jadi alurnya kayak gini nanti di kegiatan intinya ya. Jadi setelah kalian membaca permasalahannya, kemudian silakan mencari data ya untuk dikumpulkan dan diolah. Kemudian silakan membuat PPT sorry ya, PowerPoint. Kalau misalnya PowerPoint tidak memungkinkan pakai Word, Pak, boleh. Misalnya Pak, Word itu kesusahan Pak, gimana kalau tak tulis? Boleh. Kamu tulis kemudian kamu foto juga boleh. Kemudian hasil pekerjaanmu nanti dipresentasikan. Kurang lebih nanti seperti itu kegiatan kita. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak, Pak. Kalau tidak ditanyakan, silakan kalian ke GCR, kemudian nonton video. Ketika melihat video, tolong di-on-kan ya videonya, biar Pak Debi tahu. Oke, silakan. Pak Debi kasih waktu 5 menit ya. Jadi nanti 3 menit kalian menonton, kemudian 2 menit untuk mengemukakan pendapat. Gitu ya. Ayo kameranya di-on-kan biar Pak Debi tahu kalian benar-benar lagi menyimak video atau tidak. Rasul Zen, silakan kameranya di-on-kan. Sudah, Pak. Oke. Yang lain juga. Silakan yang mau berpendapat. Perwakilan Saya, Pak. Tantri. Dibuka dong. Di-on-kan maksudnya. Kok dibuka? Di-on-kan kameranya biar tahu. Oh, iya, Pak. Silakan. Jadi, saya Dwi Tandriana, nomor absen 2. Saya tadi sudah menyimak video yang sudah disampaikan Pak Debi lewat Google Classroom. Nah, melalui video tersebut, menurut saya videonya itu sudah sangat bagus karena penyampaian yaitu materinya mengenai adanya perkembangan mengenai perusahaan. Dan juga video tersebut juga merupakan gambaran juga, dan apa yang disampaikan itu secara langsung tidak kita tangkap karena itu tidak mencapai ya. Jadi kita sebagai siswa itu tidak melihat apa yang disampaikan. Seperti tadi telah disampaikan bahwasanya masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia ini
berada di terikat kepadanya. Nah, salah satu strategi dalamnya yaitu adanya nah, biasanya disebabkan oleh lapangan kerja tidak merata. Kemudian saya juga nggak tahu operasi inklusif kalau tidak salah tadi yang meliputi adanya pemerintah, serikat kerja, terus pekerja sipil, dan pekerja UMKM sendiri. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Dudan Triana telah menyampaikan pendapatnya. Nah, Mbak Devi akan menjelaskan sedikit tentang materi kita, gitu ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, masalah ketenaga kerjaan gitu ya. Yang pertama adalah pengangguran. Jelas ini pengangguran masih menjadi salah satu masalah yang sangat sangat begitu mengkhawatirkan gitu ya bagi setiap negara, tidak hanya di Indonesia saja gitu. Semua negara pasti akan mengalami masalah tersebut gitu ya. Nah, pengangguran ini terjadi karena salah satunya ya jumlah penduduk gitu ya, jumlah penduduk yang terlalu banyak akhirnya atau penduduk yang meningkat otomatis angkatan kerja juga meningkat. Ketika angkatan kerja meningkat gitu kan, kemudian tidak diimbangi oleh kesempatan kerja, maka yang akan terjadi adalah pengangguran. Gitu ya, itu pengangguran. Nah, kemudian selain pengangguran yang masih menjadi masalah di dalam ketenaga kerjaan atau di tenaga kerja kita adalah mutu angkatan kerja yang rendah. Nah, mutu angkatan kerja yang rendah ini sangat ada hubungannya dengan tingkat pendidikan ya. Jadi bukan itu ya. Maksudnya semua rendah itu tidak, tetap ada. Cuman kebanyakan tenaga kerja kita itu hanya berada di posisi karyawan biasa gitu ya. Atau karyawan yang di bawah gitu, tidak ada yang di tenaga ahli. Rata-rata seperti itu. Bahkan kalau kalian sempat ya di media itu sempat ramai bahwa banyak TKA yang masuk gitu ya. Tenaga ahli rata-rata dari TKA. Itu pun wajar gitu ya kalau menurut saya. Maksudnya tenaga ahli kan kuantitasnya tidak begitu besar. Tapi yang menjadi sangat mengkhawatirkan ketika itu memang benar TKA datang tapi ada di posisi karyawan yang di bawah gitu ya. Itu berarti kan dipertanyakan gitu kan mutu atau kualitas angkatan kerja kita, sampai yang bagian pekerja kasar itu aja mengambil dari TKA. Paham ya? Nah, masalah selanjutnya adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ini tadi sudah dibahas ya. Jadi ketika jumlah angkatan kerja besar, kemudian kesempatan kerjanya itu kecil gitu ya, maka yang akan terjadi adalah ya, kembali lagi yaitu masalah awal, pengangguran. Nah, kenapa sih pengangguran itu menjadi masalah besar? Karena dapat menghambat perekonomian sebuah negara gitu, Rek. Loh kok bisa, Pak? Ada kaitannya dengan pendapatan nasional nantinya gitu. Kemudian persebaran angkatan kerja yang tidak merata. Nah, ini erat kaitannya dengan masalah infrastruktur ya. Jadi pembangunan infrastruktur kita itu masih terpusat di kota-kota besar gitu. Dan akhirnya banyak orang-orang yang berbondong-bondong menuju ke kota untuk mencari pekerjaan di sana karena dianggap di kota itu gampang mencari pekerjaan. Akhirnya banyak yang ke kota, atau gini aja, antara Jawa dan pulau-pulau yang lainnya
Jawa itu menjadi sentral, banyak orang luar yang ke Jawa, padahal gitu kan ya, di daerah-daerah lain itu malah kekurangan tenaga kerja gitu. Akhirnya kalau menumpuk di suatu titik, maka yang terjadi adalah pengangguran, karena kesempatan kerja di situ juga akan kecil ya, apa tidak bisa menampung gitu ya, karena semua terfokus di situ. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah upah tenaga kerja rendah. Nah, memang diakui ya, negara kita itu masih memiliki upah termasuk rendah dibanding negara-negara tetangga gitu ya. Itu juga masih menjadi masalah. Kalau kalian browsing di internet gitu ya, cari di internet atau melihat fenomena yang terjadi ketika di bulan Mei, pasti nanti para buruh akan demo, dan salah satu demonya pasti apa tuntutannya? Yaitu kenaikan upah. Menandakan bahwa upah kita masih jauh dari harapan para buruh gitu ya. Ngomongin masalah upah, nah di Indonesia itu, oke, sebelum saya lanjut, upah itu apa sih? Ada yang tahu? Saya Saya, Pak, Pak. Silakan. yaitu balas jasa yang diberikan oleh sebuah perusahaan atas jasa atau tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Oke, itu ya. Upah itu bisa dikatakan kompensasi dari apa yang kalian kerjakan ya. Nah, di Indonesia itu dikenal atau ada jenis-jenis upah. Yang pertama adalah upah menurut satuan waktu atau time rate. Nah, biasanya ada harian, mingguan, bulanan. Jadi ketika harian dibayar per hari gitu ya, setiap hari gitu. Biasanya orang-orang kalau di sawah itu bayarnya harian. Gitu. Kemudian kalau mingguan itu berarti dibayar setiap seminggu sekali. Nah, sedangkan bulanan berarti sebulan sekali. Itu ya kalau menurut satuan waktu. Kemudian kalau menurut satuan produk ini dihitung dari jumlah produknya yang kalian kerjakan. Bisa misalnya satu kotak kamu dibayar 10.000 misalnya. Kalau bisa menyelesaikan satu pak gitu ya. Berarti kalau sehari kamu bisa menyelesaikan 10 pak, ya tinggal dikali 10 pak kali 10.000 gitu ya. Kalau bisa lebih 15 pak, tinggal mengkali aja gitu. Jadi tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan jumlah produk. Jadi semakin kamu banyak gitu ya, produk yang kalian selesaikan, ya upahnya semakin tinggi. Itu ya kalau menurut satuan produk. Sedangkan upah menurut sistem bonus ini di luar dari gaji pokok ya. Misalnya ketika ada atau kalian nanti ya, misalnya bekerja, kemudian kamu itu mengerjakan sesuai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Karena kinerjamu bagus, akhirnya kamu mendapat bonus. Nah, itu kalau menurut bonus ya. Jadi di luar gaji pokok. Kemudian kalau menurut sistem komisi, kalau komisi biasanya itu dari penjualan barang ya. Misalnya kamu menjualkan mobil nanti mendapat komisi sekian persen gitu. Kemudian kalau sistem gorongan itu berarti apa ya? Kamu tahu itu ya, tahu kuli bangunan biasanya tukang gitu ya. Pengerjaan rumah, pengerjaan pagar itu biasanya borongan misalnya. Mendirikan pagar 100 meter misalnya ya. Itu diborong katakanlah 25 juta. Udah, berarti kamu menyelesaikan 100 meter pagar itu nanti kamu diupahi 10 juta. Terlepas kamu bekerjanya itu sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan misalnya kalau kamu mengerjakannya nggak cepat gitu ya, sampai sebulan, bayarannya tetap 10 juta karena sistemnya borongan. Paham ya? Kemudian kalau menurut sistem mitra usaha berarti ini bermitra ya, berarti melakukan kerja sama. Jadi apa ya? Investasi gitu ya, semacam investasi. Misal
Pak Debi itu punya uang tapi tidak punya waktu atau tidak bisa melakukan pekerjaannya itu sendiri gitu ya. Kemudian kamu tidak punya modal tapi punya keahlian dan ada waktu untuk melakukan gitu. Ya udah kita melakukan kerja sama. Jadi modalnya dari saya, kamu yang menjalankan usahanya. Nah, nanti hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan berapa persen gitu ya. Nah, itu yang dikatakan sistem menurut mitra usaha. Oke, sampai di sini ada ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak gitu ya. Silahkan kalian menuju ke GJR, di situ ada permasalahan, kan ya, di tugas mandiri, sekaligus silahkan kalian mengerjakan tugas mandiri, gitu ya. Seperti minggu lalu, sama. Jadi nanti setelah dikerjakan, kalian kembali ke Google Meet. Pak Debi kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, kemudian kita nanti presentasi. Cukup ya 10 menit karena per anak cuma mengerjakan 2 soal gitu ya, 2 permasalahan. Silakan ke GJR, kemudian tolong videonya di-on-kan biar Pak Devi tahu bahwa kalian sedang mengerjakan. Silakan ke Google Classroom kalau tidak ada yang ditanyakan. Saihu Zen dinyalakan. Saihu Zen dinyalakan kameranya. Dwi Tantriana, Siti Lailatul, Rahmita, biarkan nyala Zen, biar Pak Debi tahu kalau kamu benar mengerjakan. Nah, Sudah saya nyalakan. oke, biarkan itu jangan ditutup. Nah, Rahmita juga, Siti Lailatul, oke, dinyalakan biar Pak Debi tahu. Ya. Iya Pak, sebentar.
Lima menit lagi ya. Iya, Pak. Rahmita, yuk di on kan, sudah bener kok dimatiin lagi. Silakan di on kan. Selesai belum? Dua menit lagi ya. Iya, Pak.
Oke, silakan persiapan siapa yang mau mempresentasikan jawabannya. Saya, Saya Pak. itu, Pak. Oke, siapa dulu? Ya, saya Tantri, boleh, Pak? Silakan Tantri. Iya, Pak. Silahkan Tantri. Ya, Pak. Sudah saya mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tandriana, biasa dipanggil Tantri, nomor absen 9 dari kelas 11 IPS 2. Nah, kali ini di sini saya akan menjadi tadi, yaitu mencari informasi atau data mengenai masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian analisis untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi berdasarkan analisis saya menemukan ada 10 masalah terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah jumlah angkatan kerja yang banyak. Nah, mengapa demikian? Kok jumlah angkatan kerja yang banyak itu kok bisa menjadi masalah sih? Nah, masalahnya di sini itu biasanya jumlah angkatan kerja yang banyak itu tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Terus, masalah tersebut dapat kita atasi dengan pemerintah bisa melakukan strategi yang tepat untuk menangani kualitas angkatan kerja tersebut. Terus kemudian yang kedua adalah kualitas angkatan kerja yang relatif rendah. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki banyak angkatan kerja namun tidak memiliki kualitas banyak, ya kita cari solusinya. Yang pertama itu kita bisa melakukan pemerataan penduduk oleh pihak-pihak tertentu. Halo Tantri, suaramu nggak kedengaran? Oh, enggak. Koneksi. Yang misalnya kalau kalian mau nggak apa-apa. Memang juga apa-apa. Kamu jangan tua, oh, bapak. Jangan bapak tahu. Tapi yang besar itu kecil. Oke, saya mulai lagi ya. Sorry, tadi ada gangguan teknis. Silakan Dwi Tantri dilanjut. Baik, Pak, saya mulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tandriana, biasa dipanggil Tantri, nomor absen 9 dari... Tantri dilanjut aja tadi yang
dilanjut aja. Dilanjut aja yang tadi, nggak usah diulang. Ya, jadi masalah yang saya temui mengenai ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, yang kedua adalah kualitas angkatan kerja yang relatif rendah. Nah, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah ini itu biasanya dikarenakan mutu pendidikannya yang kurang, terus kemudian juga ada guncangan ekonomi dan lainnya. Nah, langkah yang dapat kita tempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pemerataan pendidikan oleh pihak-pihak yang terkait, karena dengan adanya pemerataan pendidikan tersebut itu kita bisa meningkatkan kualitas kemampuan skill yang dimiliki oleh angkatan kerja. Jadi mereka itu tidak bekerja sebagai tenaga bawahan aja, jadi mereka akan bisa menjadi tenaga kerja terdidik yang bisa lebih tinggi lagi. Kemudian masalah yang ketiga adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, biasanya kan kita ketahui bahwasannya itu banyak orang-orang yang kebanyakan bekerja itu biasanya paling banyak itu di Pulau Jawa. Nah, karena hal itulah, kalau kebanyakan angkatan kerja berada di tempat yang sama dan kesempatan kerjanya itu sedikit, maka daya serap bagi mereka itu akan sedikit pula, kesempatan untuk kerja itu akan sedikit. Jadi, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut, kita itu bisa mengambil langkah seperti transmigrasi, itu menjadi salah satu solusi dari masalah tersebut. Kemudian masalah yang keempat mengenai ketenagakerjaan yang ada di Indonesia adalah kesempatan kerja yang masih rendah. Nah, di sini adalah kesempatan kerja yang tersedia itu tidak begitu banyak atau tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk atau jumlah angkatan kerja yang tersedia. Nah, jadi kita sebagai angkatan kerja, kita itu jangan menunggu dari pemerintah saja untuk mengadakan kesempatan kerja, tapi kita juga bisa berwirausaha sendiri. Jadi kita bisa berusaha sendiri untuk melakukan membuka kesempatan kerja sendiri dengan berwirausaha dengan skill yang kita miliki. Kemudian yang kelima adalah gaji para pekerja yang rendah. Nah, biasanya kan kita ada teman-teman yang berpendapat bahwasanya pendidikan yang tinggi itu enggak menjamin kita mendapat pekerjaan. Nah, itu adalah suatu hal saya salah kalau menurut saya. Karena biasanya kalau pendidikan kita tinggi itu akan juga setara dengan pekerjaan yang kita dapatkan. Jadi gajinya pun kita juga bisa tinggi. Jadi kita itu harus meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Kemudian masalah selanjutnya yang keenam mengenai ketenagakerjaan yang ada di Indonesia adalah pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Nah, jadi masalah tersebut itu bisa diatasi dengan kita itu mengadakan pelatihan seperti balai pelatihan kerja, pokoknya yang sudah sesuai dengan undang-undang yang diatur oleh pemerintah. Kemudian masalah yang ketujuh adalah jaminan sosial yang kecil. Nah, maksudnya di sini itu adalah biasanya kan kalau tenaga kerja kasar kita jumpai jaminan sosialnya itu sangat rendah ya, atau bahkan itu tidak ada. Nah, adanya peraturan asuransi itu bisa diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, masalah ketenagakerjaannya adalah kesejahteraan hidup yang rendah. Banyak di sini para buruh mengharapkan pemerintah itu tidak abai terhadap keperluan para pekerja. Seperti itu. Jadi, diharapkan para buruh itu berusaha untuk meningkatkan upah minimum, itu adalah salah satu dari mereka yang bisa mereka lakukan. Kemudian yang kesembilan adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, PHK di sini itu merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia juga. Biasanya kita itu banyak mengeluh, PHK kok banyak sekali sih. Nah, biasanya kita itu harus bisa menganalisis hal tersebut ya teman-teman. Bahwasanya kalau PHK-nya itu sedikit, itu juga akan merugikan pihak-pihak lainnya seperti perusahaan. Kan pastinya perusahaan tersebut mem-PHK para pekerjanya itu kan ada alasannya juga. Kemudian masalah yang terakhir itu mengenai pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah masalah yang sering kita jumpai di ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, pengangguran ini tuh bisa diatasi dengan kita membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita juga
melakukan pelatihan untuk meningkatkan skill kita sehingga kita bisa menempatkan diri kita pada pekerjaan yang tepat. Jadi kalau apa yang kita miliki, skill kita, pendidikan kita ditaruh di tempat yang tepat, pekerjaannya itu akan jadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Apa ada yang ditanyakan? Terima kasih Dwi Tantriana. Ada yang mau menanggapi? Ya, monggo teman-teman. Oke. Kalau tidak boleh dilanjut karena kita keterbatasan waktu ya. Silahkan berikutnya. Saya, Pak. Boleh? Siapa? Ya. Risa. Oke. Boleh di-on-kan kameranya biar Pak Dewi tahu. Oke, silakan Risa. Fatimatus, tolong. Oh, mau nampilin? Iya. Oke, silakan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Del Aprilia, nomor absen 25. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk presentasi. Yang saya presentasikan adalah situs BPS tentang perkembangan UMP di 5 daerah Indonesia. Selanjutnya ada daftar UMP 2019 sampai 2020. Sebelum kita ke UMP 2019 sampai 2020, kita ketahui bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan setiap gubernur untuk menetapkan kenaikan upah minimum provinsi 2020 bagi daerahnya masing-masing secara serentak pada 1 November 2019 berdasarkan presentasi kenaikan yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar 8,51%. Namun, sampai awal November masih ada yang belum mengumumkan kenaikan UMP 2020. Menurut Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyatakan bahwa hingga Senin 24 November baru 25 provinsi yang melaporkan penetapan UMP dan masih ada 9 provinsi yang belum melaporkan. Tidak semua provinsi menaikkan UMP 8,1% sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tanggal 15 Oktober tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan penduduk. Yang pertama, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah mengumumkan kenaikan lebih tinggi, yaitu 9% dari 2.663.435 menjadi 2.903.144. Selanjutnya ada Papua Barat. Sementara Papua Barat diproyeksikan hanya akan mengalami kenaikan UMP 6,82% dari 2.934.500 menjadi 3.134.600 karena Papua Barat ini belum mampu menopang kenaikan sesuai angka inflasi dan pertumbuhan PDB yang ditetapkan. Selanjutnya ada Riau. Riau UMP 2019 lalu yaitu 1.668.372 dan menjadi 2.888.603. Selanjutnya ada Jawa Barat. Jawa Barat 2019 lalu Rp1.688.372, kemudian menjadi Rp1.810.350. Yang terakhir ada Jawa Timur. Jawa Timur 2019 lalu
UMP-nya adalah Rp1.630.59, kemudian menjadi Rp1.768.777. Selanjutnya, kenapa terjadi perbedaan minimum di beberapa daerah? Ya, jadi menyebabkan perbedaan UMP adalah proses politik, kemampuan negosiasi, dan posisi tawar dan masing-masing unsur di dalam Dewan Pengupahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya. Ya, Oke, silakan Tantri. Silakan, Ya, silakan. misalkan, baik Pak. Silakan. Jadi tadi sudah disampaikan sama Risadela mengenai upah minimum pekerja. Nah, bagaimana jika antara pemilik perusahaan tersebut itu tadi telah memiliki kesepakatan antara si pekerja bahwasannya upah minimumnya itu sekian gitu. Jadi udah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Bagaimana menurut Risa? Terima kasih. ya, terima kasih atas pertanyaan Tantri. Saya akan menjawab bagaimana jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Jadi untuk menegaskan bahwa upah minimum adalah jaring pengaman pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan apabila kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja yang lebih rendah dari upah minimum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Oke, terima kasih Risa. Jadi gini ya, benar yang dikatakan tadi. Jadi gimana kalau ada kesepakatan? Ya nggak apa-apa kalau ada kesepakatan antara si pekerja dengan si perusahaan ya. Tapi asalkan kesepakatan itu disesuaikan dengan UMP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. UMP itu ada hitungannya gitu loh ya. Jadi tidak sekedar sekian gitu, sudah diperhitungkan daerahnya, kebutuhannya di sana, tingkat inflasinya di situ, biaya hidupnya, semua sudah dipertimbangkan. Jadi tidak bahasa Jawanya angger gitu ya, tidak gitu. Jadi kalau sudah ditetapkan misalnya UMP-nya 2 juta. Nah, seharusnya perusahaan memberikan upah terhadap buruh yang minimal segitu. Tidak boleh di bawahnya gitu. Kalau di bawahnya otomatis itu akan selain menyalahi aturan juga sudah dihitung sama pemerintah. Pasnya di daerah itu berdasarkan standar hidupnya di sana ya segitu. Kalau di bawahnya kan nanti susah gitu loh, nanti tidak bisa mencukupi kesehariannya gitu. Paham ya? Oke, karena kita keterbatasan waktu gitu ya. Jadi sebelumnya mari kita simpulkan dulu bersama-sama. Terima kasih tadi yang sudah berpartisipasi. Hari ini apa saja yang kita pelajari? Silakan ada yang mau menyampaikan atau Saya, Pak. silakan Anggi. Apa saja tadi yang kita bahas? Jadi hari ini yang kita bahas adalah mengenai masalah ketenagakerjaan, yaitu sudah diketahui bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia itu didominasi karena jumlah angkatan kerja yang tinggi, sedangkan kesempatan kerja yang ada di Indonesia rendah, dan juga kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, gaji pekerja yang rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, jaminan sosial yang rendah, kesejahteraan hidup yang rendah, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan pengangguran itu merupakan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, dari hari ini tadi kita bisa mempelajari mengenai upah-upah yang ada di Indonesia dan juga mengenai UMP yang diterapkan oleh pemerintah. Yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggi ya. Terakhir, siapa yang mau menyampaikan
refleksi apa yang kamu rasakan dari pembelajaran kali ini? Saya, Pak. Siapa? Dewi Tantriana gantian ya, ganti Fatimatus ya. Iya, Pak. Silakan Fatimatus. Dari apa yang kita pelajari hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa terbatasnya lapangan kerja merupakan masalah yang akan menimbulkan ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia sendiri mencapai 5,87% atau sekitar 3,4 juta jiwa. Angka rasio Gini Indonesia adalah 0,391 yang diukur oleh BPS pada tahun 2017. Ketimpangan di Indonesia mencapai peringkat 4 terburuk di dunia. Menurut penemuan survei, minimnya kesempatan kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan ketimpangan yang terjadi di Indonesia tersebut. Di Indonesia, kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu 62% tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah. Yang kedua yaitu kebijakan ketenagakerjaan belum menjadi arus utama kebijakan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tidak terintegrasi dengan ketenagakerjaan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Fatimatus. Gini Fatima, apa yang kamu rasakan dari pembelajaran kali ini? Susah untuk memahami atau enak, tidak enak, atau kamu kesulitan atau seperti apa? Pembelajaran hari ini tadi. Silakan. Pembelajaran hari ini saya dapat memahami tentang beberapa masalah ketimpangan yang ada di Indonesia. Menurut saya, materi tersebut dari materi-materi yang saya dapatkan, saya dapat menerima materi tersebut dengan mudah. Oke, terima kasih Fatimatus dan semuanya. Pak Dibim mengingatkan ya untuk mengumpulkan tugasnya tadi gitu ya di Google Classroom. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang pengangguran ya. Terus besok kita akan mempelajari tentang minggu depan tentang pengangguran. Kemudian jangan lupa nanti post testnya juga dikerjakan, sudah ada di Google Classroom. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang kita lakukan mendapatkan berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan boleh keluar dari GM untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Ini, Pak.